Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, tentunya masih dalam acara Ngobrol Pemuda Islam yang diinisiasi oleh pimpinan anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan seluruh kader Ansor maupun Banser dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, acara Ngobrol Pemuda Islam ini akan mengangkat isu-isu maupun tema yang tentunya masih sangat hangat untuk diperbincangkan saat ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wacana dan juga kegiatan keislaman di kampus Universitas Negeri di tanah air. Telah hadir di studio pada malam hari ini sahabat kita, sahabat Robiul Ahsan. Assalamualaikum, sehat? Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Puasa masih lancar? Masih lancar, sudah puasa terus. Udah 4 kali atau? Sudah 4 kali. Oh ya, alhamdulillah, berarti lancar ya. Lancar. Nah, beliau ini merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang fokus di bidang sosial. Ya. Sosial, jurusannya apa, Mas? Studi agama dan lintas budaya. Studi agama dan lintas budaya. Jadi sangat hebat ya, meskipun masih sangat muda, belum menikah, tapi sudah berprestasi ini di bidangnya. Kalau tidak salah, Mas Robi ini juga aktif di penelitian ya, kajian-kajian ilmiah. Iya, iya. Kalau boleh tahu, mandiri atau dari program dari kampus itu? Kemarin ada yang terakhir dari NGO dari Jakarta. Kemudian dari UGM juga pernah, dari program jurusan sendiri, terus dari pusat studi agama dan demokrasi di Jakarta. Oh, jadi luar biasa ya pengalaman yang sudah didapat oleh Mas Robi ini. Jadi begini Mas Robi, ini kan kita kan ingin sedikit tahu, menggali tentang kegiatan-kegiatan ataupun wacana gerakan yang ada di universitas-universitas negeri, yang mana kampus itu kan menjadi pusat pendidikan dan juga tidak luput juga dari wacana-wacana keislaman. Kalau kita lihat kondisi nyata saat ini kan seperti itu. Nah, kebetulan sekali Mas Robi ini bisa hadir pada malam hari ini. Kita tentunya ingin menggali lebih dalam lagi sebenarnya seperti apa sih dinamika kegiatan ataupun wacana keislaman di kampus-kampus negeri yang saat ini terjadi. Seperti kita tahu kan kampus itu kan heterogen ya, Mas. Mahasiswa-mahasiswinya itu berasal dari berbagai wilayah di tanah air, dari latar belakang yang sangat berbeda-beda, agama yang berbeda, kemudian bekal yang dibawa dari rumah sampai ke kampus itu kan pendidikannya juga pasti berbeda. Ya. Lebih kentara lagi kalau kita nanti berbicara tentang Islam ya di situ. Karena mayoritas mahasiswa, tentunya mayoritas penduduk di Indonesia ini kan beragama Islam. Jadi di kampus kan juga seperti itu. Nah, kita ingin tahu lebih dalam lagi sebenarnya seperti apa sih kondisi wacana gerakan keislaman yang ada di kampus, khususnya di universitas negeri. Berbicara mengenai wacana keislaman di kampus negeri itu menarik sebenarnya, Mas. Kalau nggak menarik kita nggak akan dibahas kan, nggak akan diundang di sini. Menariknya begini, karena selama ini biasanya orang-orang cenderung orang belajar keagamaan kampus itu ya di kampus yang berbasis Islam, misalkan di UIN, IAIN atau STAIN, atau yang yang Kristen juga di IAKN misalkan seperti itu, UKSW, UKDW seperti itu. Nah, bagaimana di kampus negeri? Kampus negeri ini kan seperti tadi Mas Nasir bilang heterogen, banyak sekali bermacam-macam background lah. Nah, ini kampus negeri ini kalau secara singkatnya ia menjadi wadah kontestasi keagamaan. Jadi bagaimana pertarungan agama dari berbagai macam tadi banyak itu kemudian dikontestasikan, siapa yang kemudian akan memegang peran penting soal keagamaan di kampus, siapa yang akan membangun wacana keagamaan di kampus, kan gitu. Jadi menariknya karena di situ ada saling istilahnya, kalau mungkin saling persaingan dalam arti positif ya, quote and quote positif. Bagaimana siapa yang akan menjadi otoritas untuk membangun diskursus keagamaan di kampus negeri gitu. Nah, selama ini di kampus negeri ini
yang mendominasi adalah ya kalau menurut beberapa penelitian itu kan asumsinya kemarin bahwa kampus negeri ini bahkan menjadi ladang untuk kaderisasi bermacam-macam organisasi keislaman gitu. Dimana itu menjadi ya semacam ada pertarungan di situ. Nah, yang lebih penting dari itu adalah melihat bagaimana nah dalam kerangka seperti itu artinya keagamaan di kampus negeri ini tidaklah seperti yang orang kira gitu bahwa ini akan didominasi oleh kelompok tertentu misalkan. Ya. Ternyata di situ ada saling berlomba-lomba, perlombaannya bermacam-macam. Nah, menariknya di situ Mas Nasir. Iya, jadi lebih saling bersaing gitu ya untuk mencari pengaruh di masing-masing kampus. Betul. Kalau kita bicara misalnya dari kampus UIN misalnya, di IAIN atau UIN itu kan basicnya udah jelas ya agama Islam ya di situ. Kalau misalnya mereka berlomba-lomba pengaruh untuk mengajarkan atau menyampaikan diskusi atau wacana tentang keislaman versi mereka itu kan agak masuk akal ya sebenarnya. Kalau kita di UIN tapi kalau di universitas negeri itu kan agak gimana gitu. Karena ajaran agama Islam khususnya di kampus-kampus negeri itu kan bukan yang pokok sebenarnya. Bukan sebagai tempat kita menimba ilmu agama Islam di kampus-kampus negeri. Tapi nyatanya kan belakangan justru adanya wacana-wacana dari kelompok-kelompok atau mungkin lembaga dakwah di kampus negeri yang notabene bukan kampus Islam, tapi justru malah sangat kuat di situ. Nah, itu sebenarnya apakah ada agenda-agenda atau ada memang misi khusus untuk memasukkan wacana-wacana keislaman dengan tujuan-tujuan tertentu atau bagaimana? Sebenarnya kalau dirunut kesejarahannya memang agak panjang. Jadi pada masa Orde Baru pun sebenarnya itu munculnya gerakan di LDK, LDK kampus negeri itu memang menjadi sasaran beberapa kelompok organisasi. Kalau di ranah nasional misalkan generasi kelompoknya afiliasinya Ikhwanul Muslimin IM itu kemudian turun lagi ke yang kemudian melahirkan PKS, kemudian turun lagi ke sayapnya kami misalkan, atau kelompok-kelompok salafi yang tadinya ranahnya memang sasarannya di perkotaan, kemudian mereka masuk merangsak ke kampus. Di situ mulai LDK tadi, lembaga dakwah kampus ini kan resmi di kampus negeri ya. Jadi memang ada satu unit keagamaannya itu ya di LDK itu. LDK kemudian akan beririsan dengan masjid karena setiap kampus negeri ada masjidnya. Nah, masjid dengan LDK ini menjadi menjadi magnet untuk siapa yang akan kemudian menguasai dalam kutip begitu. Jadi syaratnya memang panjang, kemudian akhirnya bisa sampai di beberapa laporan penelitian terakhir mengatakan bahwa LDK sama kepengurusan masjid di perguruan tinggi negeri ini menjadi semacam rebutan oleh berbagai macam kelompok gitu. Nah, sebelum nanti kita lebih jauh berbicara tentang ini, saya ingin mencoba sedikit menggali pendapat Mas Robi ini kaitan dengan wacana keislaman atau gerakan-gerakan Islam di kampus negeri itu sebenarnya perlu atau tidak? Menarik. Ya kan, sebenarnya perlu atau tidak itu di kampus-kampus negeri yang faktanya itu kan sebenarnya kan tentang pengetahuan umum. Betul. Tidak ada mata kuliah khusus keagamaan yang ada. Tapi justru dominan pengaruh dari wacana keislaman di kampus itu sendiri. Sebenarnya penting atau tidak kita lestarikan? Nah, kemarin memang yang saya beserta teman-teman yang ikut meneliti itu memang ranahnya di 3 ranah tadi, intrakurikuler, ekstrakurikuler sama sekitar kampus. Nah, di ranah intrakurikuler ini kan yang masuk ke kurikulum misalkan. Kan di PTN itu semua perguruan tinggi itu wajib ada mata kuliah agama. Jadi semua agama. Jadi ada pendidikan agama. Nanti yang pendidikan yang Islam juga ikut yang Islam, yang Kristen juga ikut Islam, itu wajib. Jadi mata kuliah wajib. Nah dari sini muncul beberapa peranakan dari mata kuliah itu. Kemudian lahirlah
yang dibilang co intrakurikuler, jadi apa ya, sesuatu yang dilakukan di luar kurikulum tapi juga membantu. Jadi ada, makanya ada asistensi agama Islam gitu. Nah, apakah itu penting? Agak dilema juga sebenarnya Mas. Jadi kalau di perguruan tinggi apakah, karena lagi-lagi kalau saya bilang sebenarnya apa ya, karena kemudian akan ditabrakkan dengan bahwa Indonesia adalah meskipun bukan negara Islam tapi ada asas Islam, ya, ada asas keagamaan di situ, makanya banyak pendidikan agama itu masuk di kurikulum perguruan tinggi. Jadi bagaimanapun tetap harus ada ya. Iya, bagaimanapun tetap karena ada. Masuk kurikulum juga ya. Ya itu kalau agama. Di ranah kampus dia menjadi bagian dari apa ya, membentuk kepribadian mahasiswa yang ya pengennya religius, terserah mau Islam, Kristen, berbasis macam-macam. Ya, jadi di sini kan jadi ketahuan bagaimana pentingnya wadah-wadah keislaman tersebut di kampus-kampus, sehingga menjadi rebutan itu ya, tadi. Betul. Awalnya memang siapa yang bisa menguasai kegiatan tersebut kan berarti pikiran mereka yang akan disebarluaskan melalui kampus. Padahal kita tahu bahwa mahasiswa itu kan anak-anak yang lagi haus-hausnya mencari ilmu. Betul. Baik itu umum maupun agama. Betul. Dan kalau sampai kok kajian-kajian keagamaan, kemudian wacana-wacana keislaman itu dikuasai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak begitu menguasai tentang agama, itu kan sangat berbahaya, Mas. Iya, betul. Kalau dibilang tadi apa pentingnya agama di situ kan memang sebenarnya awalnya tujuannya untuk membangun kepribadian. Tapi kemudian setelah menjadi kurikulum itu, nah di situ muncullah mulai gesekan-gesekan antar berebut pengaruh itu di situ letaknya di situ. Apa ya intrakurikuler itu masuk ke situ, kemudian LDK karena ada masjid juga pengaruh. Masjid itu menjadi magnet yang sangat besar sekali. Jadi siapa yang akan ngopeni masjid bahasanya kan? Iya, betul. Itu juga jadi rebutan juga ternyata. Jadi tempat paling penting soal diskursus keagamaan kampus dibentuk adalah masjid. Jadi siapa yang menguasai masjid, dia yang akan menguasai seluruh wacana keagamaan kampus. Kira-kira statementnya begitu. Oke, mulai menarik nih diskusi kita, Mas. Nah, jenengan kan baru aja melakukan penelitian ya yang masih hangat ini terbaru, yang kebetulan juga sangat berkaitan erat dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu terkait dinamika kegiatan dan juga wacana keislaman di kampus-kampus negeri. Betul. Nah, kalau boleh tahu berapa kampus yang jadi objek penelitian yang terbaru ini, Mas? Ada 15 kampus. Bisa dibocori mana saja, Mas? Salah satunya UGM, UNS. Sebenarnya penelitian ini diawali karena ada satu penelitian awal yang mengatakan bahwa ada 10 universitas negeri yang menjadi basis kelompok radikal yang dari Setara Institute itu tahun 2019. Nah, kami merespon itu, apakah benar ngeceknya, apakah benar secara di lapangan bagaimana. Kalau mereka menggunakan survei, nah penelitian kita yang terakhir ini adalah menggunakan in-depth interview, jadi lebih melihat langsung interview ke mereka, tidak secara, jadi mendengarkan mereka lebih dalam apa yang sebenarnya mereka alami kan. Bisa dibocori sedikit, Mas, kaitan dengan hasil penelitian tersebut? Kan belum terbit ya? Belum. Nah, ini kita mumpung bisa punya kesempatan ngobrol seperti ini, tolong sahabat-sahabat yang lain juga dibocori hasil dari penelitian tersebut seperti apa? Secara umum sih kami melihat bahwa adanya kelompok katakanlah radikal agama, misalnya radikalis agama ini bisa dikatakan begini, garis pancangnya itu bahwa mereka menggunakan agama untuk sebagai basis baik politik, sosial, apapun semuanya Islam pokoknya gitu. Jadi itu yang dikatakan sebagai radikal, dikatakan. Meskipun ini masih diperdebatkan ya, tapi ukurannya kira-kira begitu. Nah, yang di lapangan terjadi sebenarnya
tidak serta merta kemudian seberbahaya itu di kampus negeri begitu. Karena mereka juga teman-teman yang di universitas, kan beberapa itu universitas ternama. Jadi mereka sebenarnya juga teman-teman yang punya pikiran, tidak kemudian akan mengarah kepada terorisme. Tidak semudah itu Ferguson. Ya, jadi bahwa ada ajaran-ajaran Islam yang memang agak puritan, agak apa ya, lebih tepatnya saya sih mengatakannya mereka mengajarkan Islam saja, tapi tidak berbarengan dengan berbarengan dengan wawasan kebangsaan. Misalkan dengan dikaitkan dengan wawasan Pancasila, misalkan di konteks Indonesia. Jadi mereka lebih kepada superioritas Islam secara murni. Mereka ingin mengangkat itu, bagaimana Islam ini, kalau dalam pandangan mereka Islam ini ya al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, gitu, bahwa Islam itu tidak bisa diungguli oleh apapun termasuk demokrasi. Nah, tapi pada di lapangan, di kampus ini mereka terlembagakan dalam beberapa tadi organisasi, lembaga dakwah, pengurus masjid, kemudian memberikan kajian-kajian itu. Tapi secara umum sebenarnya masih wajar dalam batas wajar. Jadi kalau misalkan kemudian akan segera memberangus mereka dalam kampus, yaitu saya kira terlalu jauh. Tapi begini Mas, kita kan tahu bahwa mahasiswa itu kan heterogen itu tadi, latar belakangnya, keluarganya, pendidikan sebelumnya juga berbeda-beda. Tidak mungkin semuanya kan sama. Betul. Dasarnya itu sama. Tapi kita mungkin lebih berhusnudzon bahwa mahasiswa itu kan sebagian besar juga mungkin ada yang berasal dari pesantren, ada yang punya latar belakang organisasi besar yang sudah teruji di negeri ini, misalnya dari Muhammadiyah atau dari NU. Itu kan juga banyak anak-anaknya masuk ke universitas negeri. Itu apakah tidak memiliki pengaruh yang signifikan di lembaga-lembaga dakwah kampus itu? Oke. Satu hal yang menarik yang kami temukan di lapangan itu memang dari teman-teman tadi dikatakan yang teman-teman NU ataupun Muhammadiyah, sebenarnya mereka juga bergerak juga sebenarnya. Bukan berarti di kampus negeri itu tidak ada sama sekali kelompok moderatnya yang tidak gimana. Ternyata mereka juga bergerak, meskipun mereka menyadari bahwa mereka sudah ketinggalan start. Mereka menyadari itu bahwa teman-teman dari kelompok kami, misalkan kelompok kami atau kelompok salafi ataupun tarbiyah itulah, itu mereka sudah terlebih dahulu secara terorganisir dengan begitu bagus sekali. Jadi mulai kaderisasi, perekrutannya mereka sudah sangat terorganisir, dan bahkan melalui banyak sektor termasuk BEM, termasuk mereka punya jaringan kepada SMA. Jadi sebelum masuk SMA itu mereka rohis SMA itu mereka sudah di checklist dulu nih, ini calon kader baru nih gitu. Nah, teman-teman NU dan Muhammadiyah misalkan di kampus, karena agak saya kira teman-teman NU ini sama Muhammadiyah ini mereka punya basis keislaman yang luar biasa. Nah, ketika di kampus agak terlena, itu saya katakan terlena karena mereka juga mengatakan begitu. Mereka menyadari bahwa kita sempat terlena Mas, bahwa saya kira Islam di kampus ini tidak akan sebahaya ini, tidak akan semenarik ini gitu. Pengaruhnya tidak akan begitu besar gitu. Karena jadi mereka lebih fokus kepada di sekolah masing-masing, di jurusan masing-masing gitu. Berarti kan sebenarnya wacana-wacana ataupun kegiatan keislaman di kampus negeri itu sebenarnya kegiatan atau pembahasan yang sangat sederhana sebenarnya. Betul. Sederhana sekali yang mungkin ditanggapi oleh teman-teman yang dari NU ataupun dari Muhammadiyah itu hal yang sepele mungkin. Wah, itu udah biasa di pondok, biasa di rumah, gitu kan seperti itu. Tapi ternyata banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dari
dasarnya dari bawahannya dulu belum pernah mempelajari tentang Islam sampai sedetail itu, dan mereka tertarik untuk ikut gabung, dan tanpa disadari apapun yang disampaikan melalui wacana-wacana di kampus itu jadi mereka ikuti, mungkin betul, seperti itu ya. betul. Karena begini, kalau kita lihat apa sumber daya yang masuk ke perguruan tinggi negeri ini kan memang rata-rata bukan berarti yang pesantren juga sedikit, tapi memang agak kecil. Karena indikator untuk masuk ke situ kan juga tidak diukur dari agama juga. Betul. Tidak diukur dari kajian, karena kan mereka kampus negeri ya gitu. Iya. Kampus negeri. Meskipun teman-teman dari NU misalnya Muhammadiyah juga banyak gitu. Tapi mereka agak terlena itu karena merasa begini, Mas. Ini pengakuan mereka sendiri ya, saya tidak. Ini penting juga untuk disimak teman-teman yang lain yang mungkin udah di universitas negeri. Teman-teman NU misalkan Muhammadiyah sekarang yang ada di kampus itu merasa kita sudah agak kalah start nih. Jadi kita harus mulai kayak membangun ulang gitu, karena beberapa basisnya itu sudah sudah diisi gitu loh. Kita telat ngisi nih. Teman-teman pesantren teman-teman santri misalkan yang masuk perguruan tinggi negeri, ya mungkin hal yang tidak akan mengira bahwa ilmu yang mereka itu sangat dibutuhkan. Karena sebenarnya kan kalau secara kapasitas saya yakin teman-teman mahasiswi yang dari pesantren, dari latar belakang keluarga yang agamis, itu tentunya pasti lebih mumpuni sebenarnya kalau untuk menyampaikan wacana-wacana dan kegiatan keislaman di kampus negeri. Tapi kenyataannya memang akhir-akhir ini kan mereka belum bergerak kalau saya melihat dari luar mungkin ya. Kalau kira-kira bisa tidak untuk memperbaiki hal tersebut di kampus? Iya, saya kira supaya teman-teman yang dari basis-basis latar belakang yang udah agamis itu bisa berkontribusi lebih di kampus. Tanpa melihat peta yang lebih luas, sebenarnya mereka sudah bergerak kok. Mereka sudah mengupayakan banyak hal, termasuk mereka berkoordinasi dengan teman. Jadi mereka mulai menggalang di beberapa kampus, misalkan mulai menggalang yuk kita kembali lagi menghidupkan komunitas kampus. Meskipun misalkan ada beberapa kader NU misalkan yang merasa yang mau masuk ke musola setiap fakultas itu kan sudah diisi gitu loh. Ketika mereka masuk ke sana, ini sudah kita menjadi minoritas di sini gitu. Jadi merasa kayaknya ini bukan kultur kita, canggung agak canggung, jadi mereka agak terpengaruh. Malu-malu untuk masuk. Ada satu kader dari NU yang di kampus negeri di UGM itu, dia harus berjuang memang. Dia merasa bahwa oke lah kita di pesantren mungkin kulturnya mungkin sama, ketika masuk perguruan tinggi kok ini berbeda gitu. Nah, kelegoan ini menjadi pintu masuk dia untuk bisa masuk ke teman-teman yang beragam itu. Jadi dia tetap merasa saya akan membawa NU saya akan membawa akidah saya, tapi saya juga akan masuk ke mereka. Ternyata hasil itu memberikan dampak positif. Diterima, ternyata dia juga diterima. Karena jadi menurut dia PR-nya teman-teman NU adalah bagaimana menyederhanakan. Teman-teman NU yang dari pesantren itu kan pinter-pinter. Kalau ngomongin gramatikal Arab mereka oke, khazanah klasiknya oke, turosnya bagus, pengetahuan wawasan keislamannya luas. Cuma kebutuhan masyarakat kota ini kan memang agak pengennya cepat gitu, yang instan gitu loh, cepat mudeng. Pokoknya hukumnya apa, Mas? Jadi to the point. Mereka sangat to the point. Mereka tidak sabar untuk belajar kayak di pesantren. Mungkin teman-teman pesantren untuk kerana tafsir saja mereka tahapannya panjang gitu. Tidak bisa kemudian langsung belajar tafsir gitu. Jadi, nah PR-nya teman-teman NU kata dia adalah bagaimana menyederhanakan
pengetahuan NU ini dirangkum dalam yang lebih sederhana untuk bisa diterima oleh semudah mungkin gitu ya, mungkin supaya bisa lebih mudah diserap oleh mahasiswa-mahasiswa yang notabene kan masih dasar di bidang agama. Dan semangatnya mereka luar biasa. Orang yang orang teman-teman yang mungkin misalkan dari SMA tidak punya latar belakang pesantren, ini mereka sangat haus pengetahuan agama. Karena di tengah sibuknya tugas, sibuknya macam-macam, mungkin ada yang patah hati juga, mereka larinya ke agama. Jangan curhat, Mas. Ini nyata. Jadi sampai timbul depresi itu, mereka akan mencari sesuatu yang bisa dipegang. Nah, agama punya solusi itu. Nah bagaimana teman-teman NU, apalagi teman-teman yang sudah punya wawasan luas ini merangkul teman-teman yang sedang butuh pengetahuan itu lebih bisa menerima, mereka bisa menerima. Contoh bagus lagi dari teman-teman Fatayat DIY. Jadi mereka paham betul bagaimana kondisi kampus. Jadi mereka ingin mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai, begitu, menampilkan wajah Islam yang ramah, begitu. Mereka dengan melayangkan surat kepada kampus, kepada teman-teman LDK, dan mereka secara formal, secara organisasi betul gitu. Dan mereka menerima, akhirnya Fatayat bisa masuk dan mengisi kajian di mereka. Itu tidak terjadi di tahun-tahun yang lalu, itu di 2 tahun belakangan. 2 tahun belakangan baru ada hal-hal semacam itu. Sangat bagus sekali. Dan Fatayat ini juga menyadari betul bahwa teman-teman ini sebenarnya semangatnya luar biasa. Teman-teman kampus mahasiswa-mahasiswi yang di perguruan tinggi negeri itu semangat beragamanya itu luar biasa. Jadi kalau sedang menemukan sesuatu yang baru itu begitu punya potensi yang luar biasa. Nah, potensi ini akan dibawa kemana? Bisa ke arah yang wajah Islam yang ramah atau wajah Islam yang marah, gitu. Nah, teman-teman NU ini yang selalu bisa mengkampanyekan itu. Iya, betul sekali. Kalau untuk yang lain mungkin dari Muhammadiyah juga begitu. Teman-teman Muhammadiyah juga menyadari mulai menyadari, oh ternyata kampus ini kayaknya mereka juga butuh sentuhan. Mereka juga harus tampil juga gitu. Rata-rata kan mereka gerakan-gerakan Muhammadiyah di IMM misalkan, itu kan juga lebih kepada tidak terlalu fokus kepada kajian di kampus. Jadi ini PR juga teman-teman organisasi, teman-teman NU untuk melihat bagaimana kayak bikin asesmen lah misalkan, kebutuhan mahasiswa perguruan tinggi negeri itu apa sih gitu. Mereka nggak serumit-rumit yang pertanyaan-pertanyaan kalau di Baksul Masail Pesantren itu kan pertanyaannya dewa-dewa itu, kelas itu. Di kampus itu enggak yang sederhana yang bisa diterima. Betul. Kampus. Mereka bertanya wudu apa. Nah, teman-teman NU kan kadang agak cenderung untuk tawadhu. Jadi agak nanti monggo silakan dulu lah. Nah, itu kayak gitu. Mereka menyadari bahwa itu kayaknya nggak tepat kalau dibikin di kampus. Kalau di kampus kurang tepat. Jadi kita harus agresif juga. Agresif, lebih proaktif gitu. Iya, betul. Oke, berarti teman-teman dari NU, Muhammadiyah ataupun ormas-ormas yang lain yang sudah terkenal dengan moderasi Islamnya, itu kan berarti ini punya PR yang besar nih, Mas. Untuk bisa bagaimana membuat modul-modul khusus yang sederhana untuk bisa ditawarkan di kampus-kampus negeri. Ya kita ikuti saja prosedurnya, misalnya harus bersurat, harus permohonan dan lain sebagainya. Itu ternyata kampus juga terbuka ya, Mas. Sangat terbuka. Nah, ini sangat terbuka. PR untuk kita semuanya supaya kita bisa ikut berpartisipasi juga dalam mengisi kegiatan atau wacana keislaman di kampus-kampus, khususnya kampus negeri ya. Betul. Oke, selanjutnya kita ingin tahu juga dari hasil penelitian yang baru dilakukan itu, apakah ada temuan tentang kegiatan-kegiatan atau wacana pemikiran yang dalam tanda kutip berbahaya bagi eksistensi Pancasila maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pertanyaan sulit ini. Pertanyaan sulit dan tidak bisa seringkas pertanyaannya, jawabannya ini rumit ini. Saya harus memutar otak dulu ini. Silakan Mas diputar dulu. Santai. Ngopi dulu Mas. Ya. Hal-hal yang mengancam apa ya? Kebangsaan misalkan merobek tali apa kesatuan kesamaan rasa berbangsa kita gitu misalkan prinsip bernegara kita ya boleh dikatakan bahwa memang ada upaya untuk menggunakan agama ini sebagai basis apa ya, bahwa politik di Indonesia ini atau tidak tepat dengan Islam, tidak sesuai dengan Islam. Itu ada upaya itu melalui beberapa, misalkan di materi asistensi agama misalkan saya sudah cek itu di beberapa materinya itu memang sama sekali tidak ada persinggungan misalkan antara agama dengan kebangsaan, wawasan kebangsaan. Itu yang nggak ada. Saya cek tidak ada. Jadi dengan begitu bisa mengatakan bahwa suplai pengetahuan tentang wawasan kebangsaan ini agak minim. Makanya kurang pengetahuan tentang, jadi Islam yang akan dipahami mungkin akan menjadi Islam yang beku, padahal tekstual, skriptural, tekstual, agak nanti outputnya adalah nanti bisa susah untuk menerima misalkan kelompok lain, susah menerima pendapat orang lain, susah menerima kalau tidak sama dengan yang didapatkan berarti nggak benar gitu ya. Betul. Nah sebenarnya upaya-upaya itu dipegang oleh kampus-kampus dengan mengaktifkan lagi wawasan kebangsaan melalui pendidikan Pancasila. Jadi misalkan di UGM misalkan ada upaya untuk mengintegrasikan antara pendidikan agama ini harus berbarengan dengan pendidikan Pancasila. Berarti kampus juga udah berupaya, nggak siap saja betul. Sebenarnya kampus juga sudah berupaya, tapi ya itu kampus hanya bisa melalui sifatnya edukatif lah. Jadi melalui pengetahuan di luar itu misalkan atau kelompok kajian-kajian di luar itu mereka tidak bisa mengkontrol. Jadi kampus sebenarnya memaksimalkan, menginginkan adanya support system dari teman-teman sendiri, jadi kesadaran teman-teman misalkan organisasi PMI, IMM, teman-teman yang selama ini menjaga garda depan moderasi agama, toleransi Pancasila, itu menjaga Islam yang wajahnya ramah. Jadi kan sekarang tinggal bagaimana teman-teman itu masuk, mulai aktif kembali, kemudian menawarkan konsep-konsep Islam yang rahmatan lil alamin tadi ya, yang Islam yang ramah, Islam yang toleransi dengan pemeluk agama lain. Kemudian rekomendasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tersebut, apakah ada semacam rekomendasi khusus untuk kampus-kampus atau untuk dalam tanda kutip pemimpin kampus lah yang sekarang ini masih berkuasa, itu untuk bagaimana mereka menyusun kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi dalam kampus supaya lebih mendukung lagi moderasi Islam di kampus tersebut. Beberapa rekomendasi yang kami sedang bikin adalah mengupayakan kerjasama antara organisasi-organisasi yang memang misalkan contoh NU, Muhammadiyah atau kelompok yang lain yang punya kesamaan wawasan kebangsaan tadi untuk ikut menjaga gitulah. Jadi melalui kader-kadernya. Sebenarnya dari kampus pun mereka tidak punya basis yang bisa mengetat mereka, karena ini bisa berbahaya karena kalau kampus sampai turun terlalu jauh gitu, intervensi terlalu jauh ini akan menjadi, nanti dikhawatirkan akan menjadi matinya kebebasan akademik kan gitu. Jadi baru berpikir saja sudah dilarangkan, itu juga tidak baik bagi. Jadi rekomendasinya itu untuk kampus membuka pintu sebenarnya. Membuka pintu. Tinggal nanti yang masuk itu ya harus kita yang masuk. Membuka. Jadi
ada kontrol sosial kalau jika menurut kampus itu. Kontrol sosial dari teman-teman sendiri. Jadi lebih banyak komunikasi antara mahasiswa dengan rektorat, mahasiswa dengan dosen, saling membuka komunikasi gitu. Karena beberapa acara itu, beberapa upaya soal radikalisme di kampus BNPT masuk itu agak terlalu dipandang sebagai yaitu masih sifatnya selebratif dan tidak ada seremonial saja gitu. Tidak ada tidak lanjut, tidak ada follow up. Ya, dari rekomendasi yang tadi disampaikan tersebut kan nggak adil juga ya kalau kita hanya menyuruh kampus aja ya. Itu kan harus adil juga, kita harus berimbang memberikan rekomendasi. Kira-kira pemuda, mahasiswa yang punya kapasitas di bidang agama atau mungkin dari latar belakang organisasi yang memang udah matang di bidang agama Islam, dari NU, dari Muhammadiyah, dari teman-teman yang lain yang toleransi, mengedepankan moderasi dalam Islam, itu kira-kira jenengan punya rekomendasi apa untuk mereka, Mas? Untuk teman-teman kita yang mahasiswa yang memang punya pikiran prinsip yang sama. Mungkin gini, teman-teman, ruang moderat itu sudah terbuka, artinya di kampus negeri ruang-ruang untuk teman-teman moderat itu sudah terbuka lebar. Nah ini saat ini jadi itu pengaruh penyebabnya banyak, artinya dari pemerintah juga sudah beberapa kebijakan. Nah tinggal itu perlu disambut oleh teman-teman, apalagi teman-teman NU misalkan, khususnya santri khususnya untuk lebih lebih pede lagi untuk mengatakan bahwa saya punya pengetahuan Islam loh. Makanya jangan malu-malu untuk berdakwah, karena ini soal dakwah gitu. Iya. Jadi untuk menampakkan Islam dalam wajah lain betul. Selama ini kan kampus kan cenderung dianggap Islam di kampus itu seperti ini, radikal dan lain sebagainya. Tapi ini saatnya untuk teman-teman muda, baik itu mahasiswa ataupun dari unsur lain yang ada di luar kampus, untuk ikut serta masuk ke dalam, kemudian menyampaikan wajah Islam yang ramah. Itu tadi. Betul. Jadi teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah, teman-teman yang punya wawasan pengetahuan Islam, jangan pelit lah untuk berbagi ilmu. Ya, karena di sana banyak yang mereka sangat membutuhkan. Teman-teman yang tidak punya background pengetahuan seperti dari santri, mereka sangat membutuhkan itu. Mereka bisa menerima, mereka sangat haus pengetahuan keagamaan. Nah itu tinggal sambutan teman-teman dari NU untuk lebih berani lagi untuk mulai mengajak mereka. Karena kalau tidak begitu, nanti jangan salah juga, nanti kalau misalkan diambil orang lain kan begitu. Cuma tolong untuk agar lebih disederhanakan lagi cara penyampaiannya itu begitu. Teman-teman NU Muhammadiyah pun juga menyadari itu. Mereka sekarang sedang membangun karena mereka belajar juga dari cara-cara yang tadi saya bilang tadi. Kebutuhan teman-teman mahasiswa ini apa sih gitu kan. Mereka butuhnya hal-hal yang praktis, misalkan hal-hal yang ubudiyah, hal-hal ibadah sederhana itu yang mungkin bagi santri itu sudah tamat kelas MTS sudah sangat basic, itu dibutuhkan sekali. Oke, terima kasih sekali ya Mas Robi sudah berbagi banyak tentang wacana dan juga gerakan kegiatan keislaman di kampus-kampus negeri. Sangat bermanfaat sekali untuk kita, terutama untuk kader-kader NU juga yang mungkin menyimak acara ini. Jadi kita bisa tahu sebenarnya seperti apa kondisi di kampus itu dan kita harus apa. Kan sudah tadi panjang lebar kita bicarakan. Tinggal bagaimana kita mengolah apa yang sudah dibuka lebar oleh pemerintah, dibuka lebar oleh kampus yang sudah sangat terbuka saat ini, dan kemudian kita bisa menjaring kebutuhan-kebutuhan mahasiswa di kampus-kampus negeri itu sebenarnya seperti apa. Tinggal kita harus lebih ikut aktif ya Mas ya, untuk lebih berpartisipasi dalam rangka untuk menampilkan wajah Islam yang ramah, wajah Islam yang rahmatan lil alamin itu tadi.
Demikianlah acara ngobrol pemuda Islam pimpinan anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo episode yang kedua ini. Dari saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya.